Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mailin dari kelas 4 PMIB. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pemanfaatan IT dalam penyebaran dakwah di era digital ini. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di era digital yang serba canggih dan modern, di mana akses informasi dapat kita dapatkan di mana saja dengan cara mengakses internet saja loh. Dengan memanfaatkan IT ini, kita bisa loh menyebarluaskan kebenaran. Oleh karena itu, dakwah harus mengikuti perkembangan teknologi, dengan salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan IT ini, dakwah bisa lebih menjangkau banyak orang dengan cepat dan mudah. Namun di sisi lain, dakwah melalui IT ini memiliki tantangan tersendiri, mulai dari isu kesesatan yang mudah tersebar, membingungkan, serta berbahaya, hingga isu terkait privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa pemanfaatan ITE serta isu-isu yang terjadi dalam penyebaran dakwah di era digital ini. Adapun beberapa pemanfaatan ITE dalam penyebaran dakwah. Yang pertama, konten dakwah melalui media sosial. Dengan pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, serta Twitter, kita bisa sangat efektif untuk menyebarkan dakwah dengan luas dan cepat. Dengan berbagai konten dakwah seperti video, gambar, serta tulisan menarik, kita bisa menarik minat pembaca dengan tidak lupa menggunakan teknik-teknik SEO untuk mengoptimalkan pencari di mesin pencari. Dan yang kedua, adanya aplikasi dakwah. Dengan adanya aplikasi dakwah ini merupakan jalan alternatif bagi masyarakat untuk mencari informasi tentang keislaman. Biasanya aplikasi dakwah ini berisi tentang hadis, kajian, maupun tafsir Al-Quran, serta materi-materi yang berhubungan dengan keislaman. Aplikasi dakwah ini bisa sangat mudah untuk di-download di Play Store ataupun App Store. Dan yang ketiga, adanya webinar maupun talkshow ataupun tutorial online webinar yang tersedia pada aplikasi seperti Google Meet maupun Zoom. Aplikasi ini biasanya menjadi tempat untuk memanfaatkan penyebaran dakwah dengan membuat kegiatan-kegiatan online, sehingga dakwah ini bisa menjangkau ulang ke seluruh dunia. Dan yang keempat, adanya podcast dakwah. Nah, podcast ini yang paling populer pada saat ini. Beberapa mubalik melakukan podcast dakwah ini agar pesan yang mereka sampaikan dapat didengar oleh banyak orang. Dari podcast dakwah ini, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam materi hingga argumen tentang pemikiran sesat ataupun memorisasi Al-Quran. Dari beberapa pemanfaatan ITE dalam penyebaran dakwah, ada pula loh isu-isu yang terjadi dalam penyebaran dakwah di dalam era digital ini, seperti konten yang kurang terkontrol. Memang sangat mudah seseorang untuk membagikan ataupun membuat konten, namun hal itu bisa menjadi dampak negatif seseorang, seperti adanya konten kontroversial, di mana konten tersebut tidak sesuai dengan pendapat mayoritas umat Islam, sehingga konten tersebut dapat memicu konflik ataupun perdebatan di antar umat Islam. Selain itu, adanya dakwah dengan motif komersial. Dengan adanya motif ini, tujuan dakwah bukan lagi hanya untuk menyebarkan agama Islam, melainkan mendapatkan keuntungan finansial. Dengan adanya motif ini, tentunya bakal membuat keraguan ataupun ketidakpercayaan umat Islam terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mendapatkan sumber yang dipercayai. Memang di zaman sekarang, informasi yang benar maupun yang salah itu sama-sama mudah dikonsumsi, sehingga bagi orang yang literasinya minim, itu akan sulit memilah-milih mana informasi yang benar ataupun yang salah. Dalam hal ini sangat mengganggu proses dakwah dalam penyebarannya. Dari berbagai isu-isu yang terjadi, ada pula loh cara untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama,
menjadikan ahli di bidang ini dengan cara kita harus mengerti teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kita harus membuat konten yang lebih menarik. Yang ketiga, berhubungan audiens secara langsung. Dan yang keempat, mengerti aturan dan etika bermedia sosial. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman. Seperti itulah penjelasan dari saya tentang pemanfaatan ITE dalam menyebarkan dakwah di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara strategis, dakwah bisa dijangkau lebih cepat dan mudah. Namun, dakwah melalui ITE ini harus lebih cerdas, tepat sasaran, dan selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Jadi, mari bersama-sama untuk menyebarkan kebenaran melalui teknologi. Audio Jungle.